Ya, shalom saudara. Puji Tuhan kalau kita masih dapat gunakan waktu kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, karena kita berada di hari-hari terakhir, saudara, di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Kita nggak tahu kapan waktunya. Ya, tetapi yang jelas, yang paling tepat adalah kita menanti kemurahan Tuhan. Ya, kita gunakan kesempatan hari ini untuk kita memperhatikan firman Allah. Ya, sebab memang firman Allah itu layak untuk diperhatikan. Baik, kita akan memperhatikan di sini, saudara. Saya akan mengambil satu tema, menikmati berkat ganda. Menikmati itu apa, saudara? Merasakan. Iya. Menikmati, merasakan, ya. Menikmati berkat ganda. Berkat, namanya berkat itu adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi di sini dikatakan berkatnya itu double. Berkat ganda. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita dapat bisa menikmati berkat-berkat, tentu yang namanya berkat bersumber dari Tuhan. Baik, kita akan membaca dulu ayatnya di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa. Jangan lupa, ojo lali. Saudara, sifat manusia yang paling tidak menguntungkan itu adalah sifat pelupa. Ya, saya aja kadang-kadang habis menempatkan apa? Taruh mana tadi ya? Taruh mana tadi ya? Lupa. Jangan engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini, untuk memperkatakan firman Allah, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai, cocok, persis dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan hidupmu akan berhasil, dan engkau tidak hanya berhasil tapi beruntung. Nah, ini berkat gandanya. Berhasil dan beruntung. Ya. Siapa yang tidak ingin, saudara, ya? Sebenarnya firman Allah ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua ini adalah penerus dari Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu diperintahkan dan selalu berhasil, tetapi karena memang umurnya tidak mencukupi, dalam arti dia sudah dipanggil Tuhan, penerusnya namanya Yosua itu diwariskan dengan janji ini. Ya. Nah, saudaraku, jadi di sini dikatakan janji daripada Allah itu kepada Yosua, kalau kamu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh hambaku Musa, maka kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Pada Yosua. Tetapi sekarang ayat ini kita dengar, ini sesungguhnya juga untuk kita. Siapa yang ingin berhasil dan beruntung? Iya.
Saudara, enak, berhasil dan beruntung ya. Apa artinya, apa nikmatnya kalau cuma satu saja, cuma berhasil saja? Kalau tidak ada untungnya, saudara, itu tak jadi nikmati ya. Misalkan saja saudara berhasil dalam pendidikan, sekolah sampai tinggi, setelah lulus berhasil nggak dapat kerjaan, nganggur terus. Apa untungnya? Berhasil, berjuang, tetapi ternyata nggak untung, karena sejak itu nggak dapat pekerjaan, melamar kemana-mana nggak diterima, ya nggak tahu alasannya apa. Tapi yang jelas sudah berhasil dalam pendidikan, tapi tidak beruntung. Andai kata di masa paceklik ya, kelaparan, kita yang punya usaha, oh berhasil bertahan, tetap jualan, ya, tapi tidak ada untungnya. Yang penting pokoknya tokonya tetap jalan, tapi untungnya nggak ada, percuma, saudara. Itu bukan, ya, artinya sesuatu yang tidak bisa dinikmati. Saudara, keberhasilan itu beda dengan keberuntungan loh. Kalau keberhasilan itu adalah usaha kita untuk mencapai sesuatu, ya, kita berjuang, kita belajar, kita bekerja, akhirnya berhasil. Tapi kalau tidak dibarengi dengan keberuntungan, itu akan menjadi kesombongan. Oh, lihat, kalau saya tidak usaha, lihat, kalau saya tidak berjuang mati-matian, nggak mungkin saya berhasil. Tapi nggak untung. Akhirnya kesombongan yang ada, karena atas usahanya sendiri. Ya, tapi kalau keberuntungan yang diharapkan tanpa keberhasilan, itu cenderung kepada orang yang malas. Ya, nggak mau bekerja kan? Ya, nunggu keberuntungan saja. Saudara, jadi kadang-kadang yang namanya keberuntungan itu adalah sesuatu yang melebihi dari dugaan kita. Ya, melebihi dari apa yang sebenarnya kita tidak pernah terpikirkan, tetapi ternyata datang sesuatu yang menguntungkan. Itu keberuntungan. Sekali lagi, kalau keberhasilan itu adalah atas usaha sendiri, yang begitu rupa kerja keras dan lain sebagainya. Tapi yang untung, namanya keberuntungan, itu bukan dari hasil kita. Itu pemberian, sesuatu yang datang dengan mendadak, sesuatu yang datang tanpa kita perhitungkan, tahu-tahu tambah pemasukan. Itu namanya keberuntungan. Ya, dan kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa keberuntungan itu sumbernya dari Tuhan, ya. Nah, saudaraku, tadi temanya adalah keberhasilan dan keberuntungan. Dan itu saya kutip dari firman Allah. Sehingga keberhasilan dan keberuntungan itu sesungguhnya adalah kehendak daripada Allah. Jadi orang Kristen ini harus dapat menikmati yang namanya keberhasilan, keberuntungan, saudara. Jangan cuma berhasil toh waktu kita bangga, jangan kita untung toh, tapi karena ya kita males mengharapkan keuntungan. Tidak. Tuhan inginkan kita menjadi sosok yang berhasil dan beruntung, dan itulah sebabnya Tuhan memberikan caranya. Nah, kita kan ingin tahu caranya. Ya. Bisa berhasil, bisa beruntung, caranya bagaimana? Ya, di Yosua pasal 1 ayat 8 ini dikatakan ada 3 hal di situ, ya. Yang pertama, jangan lupa kamu memperkatakan firman Allah. Dan yang kedua, merenungkan firman Allah. Dan yang ketiga, melakukan firman
Allah. Ini saudara kuncinya. Seperti yang dikatakan, jangan kamu sampai lupa ya untuk memperkatakan Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati, artinya melakukan, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan inginkan kita berhasil dan beruntung, ya, tetapi ada syaratnya, yaitu memperkatakan kitab Taurat, merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam, dan kemudian melakukan atau praktek firman Allah. Ya, baik, kita buka yang pertama, memperkatakan firman Allah. Memperkatakan ini apa sih, saudara? Ya, tadi dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sekarang kita baca. Dikatakan di situ, janganlah engkau lupa memperkatakan, membicarakan kitab Taurat ini. Dan sampai lupa ya. Saudara, memperkatakan firman Allah, memperkatakan kitab Taurat itu bukan berarti bahwa kita selalu ngomong firman Tuhan atau khotbah, bukan. Ya, bukan. Melainkan memperkatakan kitab Taurat itu, apa yang kita keluarkan dari mulut kita cocok persis dengan firman Allah. Ini artinya, jadi ngomong tentang firman Allah itu, apa yang kita bicara sama orang lain, itu yang keluar tuh cocok persis dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Ya. Sehingga kalau kita berbicara kepada siapapun, ya, maka yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan yang memuliakan Tuhan. Ya. Yang cocok dengan firman Allah. Ya, bukan yang muncul itu umpatan, sumpah serapah, ngomong yang kotor, ngomong yang jorok. Itu tidak cocok. Tidak cocok dengan firman Allah. Jadi berbicara sesuai dengan firman Allah. Memperkatakan kitab Taurat ini artinya berbicara yang cocok persis seperti firman Allah, tidak menyimpang. Ya, bukan berarti khotbah loh, saudaraku ya. Tapi perkataan kita, siapapun juga tua atau muda, kalau kita menjadi orang yang percaya Tuhan, omongannya itu harus persis seperti firman Tuhan. Ya, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 31, di situ dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ayo, omongan kotor terus. Tetapi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, jadi ketika orang mendengar perkataan kita, itu hatinya terbangun. Ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan yang kotor. Ngomong seenaknya, udele, langsung cerot kepada siapapun saja. Ya, mari, jangan. Segala kepahitan, kalau hati sudah nggak tentrem, pahit, semua kegeraman, geram itu apa ya? Gregetan ya. Kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Jadi jelas orang Kristen itu tidak hanya berubah statusnya sebagai orang percaya, tetapi keberadaannya pun harus berubah. Segala kepahitan, kegeraman, kesakitan hati, dan lain sebagainya itu, ayo buang saja.
Yang ada adalah damai sejahtera, ya. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan harus dibuang. Artinya sudah tidak ada lagi. Bagaimana suami-suami kalau ngomong sama anak, sama istri, kereng, dah ono tentremnya. Istri-istri, bagaimana kalau ngomong sama suami? Kerasnya, ya, sampai menyinggung perasaan kadang-kadang. Buang, saudara, buang. Kalau kita ingin berhasil dan beruntung, buang itu semua. Apa yang keluar dari mulut kita kepada siapapun juga, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara-saudara yang lain. Mari kita berbicara cocok persis seperti firman Allah. Tidak ada unsur yang namanya dosa. Ya, baik laki-laki, baik perempuan, baik anak-anak. Ayo, kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, ya, kita harus berbicara cocok seperti firman Allah. Ya, haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ini resepnya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, kalau kita ingin menikmati hidup yang baik, ayo rubah suara mulut kita. Hendaklah kamu memperkatakan kitab Taurat itu. Ngomong itu persis seperti firman Allah. Ngomong itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Tidak suka marah, tidak suka bujukan, tidak suka aduh yang macam-macam yang aneh-aneh itu. Mari yang cocok dengan firman Allah. Karena siapa yang mencintai hidupnya dan yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Lidah, ya. Kenapa, saudara? Karena hidup mati manusia itu ditentukan oleh lidahnya loh, ya. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 21. Hidup mati, ya, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jelas? Memberkatakan kitab Taurat itu artinya kalau kita ingin hidup berhasil dan beruntung, menikmati berkat ganda dari Tuhan, pertama jaga mulut kita. Ya, selalu dikuasai oleh firman Allah sehingga apapun yang kita katakan itu cocok persis dengan firman Allah, tidak bertentangan. Ya, tidak membuat sakit hati orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, tetapi justru memberikan kekuatan kepada orang lain, ya. Nah, kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini kata Nabi Yesaya. Seorang murid selalu berbicara cocok persis seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Coba kalau gurunya suka bentak-bentak di sekolah, muridnya ikut bentak-bentak sama temannya kan? Iya. Kalau guru ngomong yang nggak benar, pasti muridnya ikuti gurunya. Sebab itu saudara-saudara, guru kita adalah Tuhan Yesus. Ya, dia lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kalau kita belajar kepada Tuhan, kita akan memperoleh damai sejahtera. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu. Itu kata Tuhan, ya. Haleluya.
Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah, karena oleh karya daripada Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Aduh, ternyata tidak gampang jadi orang Kristen ini, saudara. Karena menghadapi apapun selalu mengucap syukur. Bisa nggak? Dalam kondisi yang tertekan, tetap matur nuwun Gusti. Mengucap syukur. Kali lagi tidak gampang, saudara. Ya, makanya banyak yang nggak bertahan jadi orang Kristen karena ternyata ya segala sesuatu yang bertentangan dengan hati dan pikiran orang itu yang ditekankan. Mari dalam segala sesuatu kita selalu mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa korban syukur kepada Allah? Bukan membawa bekal, bukan membawa bingkisan, tetapi ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi bibir kita ini selalu memuliakan Tuhan. Ya, inilah saudara dikatakan jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat. Tapi yang kedua dikatakan jangan lupa untuk merenungkan firman Allah. Merenung ini apa, saudara? Bukan denger-denger loh. Merenung dengan kesedihan, tidak. Merenungkan, ya. Artinya kita harus ngerti, kita harus memahami betul makna firman Allah. Kira-kira tadi apa yang disampaikan ya? Kalau dikatakan tadi jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat, nah kita mulai merenungkan apa yang dimaksudkan itu. Ya, ini namanya merenungkan. Ya, sehingga kemudian dari hasil renungan itu akan mengubah hidup kita, saudara. Dari hasil renungan akan firman Allah itu akan membentuk kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar membaca firman Allah, bukan hanya sekedar mendengar firman Allah seperti hari ini saudara mendengar firman Allah. Bukan hanya cukup sampai di situ, ya. Tetapi ada satu tindakan yang aktif. Mulai memikirkan apa yang dimaksud tadi ya. Nah, apakah aku sudah melakukannya ya? Nah, ini namanya merenungkan, ya. Jadi membiarkan kebenaran itu mengubah cara hidup kita sehari-hari, ya. Jadi tujuan perenungan ini, saudara, untuk mengubah hidup kita dari cara pandang yang duniawi sekarang disesuaikan dengan cara pandang rohani. Kalau kita melihat sesuatu, mulai kita mikir, merenungkan, ya, mulai pikir dengan cara duniawi ini, sekarang berubah. Pikirkan dengan cara rohani. Apa ya maksudnya ini? Apa yang diinginkan Tuhan ya? Kalau sampai hal ini terjadi, kalau sampai hal itu bisa ada, ya. Jadi saudara, merenungkan, ya. Maka dengan merenungan itu akhirnya kita bisa mengambil keputusan untuk menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3. Tetapi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi merenungkan tidak hanya sekedar 5 menit, enggak, tapi siang dan malam. Dalam arti sepanjang hari, ya, ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini firman Allah, saudara.
Orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Allah, merenungkan firman itu siang dan malam, maka dia tidak akan pernah layu, hidupnya akan tetap seger. Ya, jadi saudara, orang membuat kita akan menjadi seger dalam hidup ini. Kenapa? Memang usia tidak bisa dipungkiri, ya. Usia itu tetap, ya, saya berjalan aja, apalagi kan kaki saya cacat, tapi saya puji Tuhan bisa berjalan, ya, dengan baik. Dan saya tetap menjaga fisik ini supaya dapat tetap digunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan Alkitab katakan kalau kesukaannya itu merenungkan firman Allah, maka dia akan, apa yang dikerjakan akan berhasil. Tidak perlu khawatir saudara tentang hidup ini. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup menurut rencana dan tatanan daripada Tuhan, kita tidak perlu takut tentang masa depan kita. Karena Tuhan sudah menentukan kita, Dia sudah meyakinkan kita kalau kesukaan kita yaitu memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam, maka apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya mungkin hanya jualan sedikit apa, tapi saya yakin Tuhan akan jadikan berhasil. Ya, jadi kita harus selalu bertanya, apa ya yang kira-kira bisa saya kerjakan yang cocok dengan firman Allah. Ini merenung namanya. Apa ya kira-kira yang saya bisa kerjakan? Dan itu tidak sehari dua hari, siang dan malam. Artinya hidup kita itu dikuasai oleh firman. Kita selalu merenungkan apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita akan perbuat, itu kita cocokkan dengan firman Allah. Merenung, ya. Karena tujuan perenungan ini membuktikan bahwa kita taat kepada firman Allah. Kita tidak hanya sekedar mendengar, saudara. Taat, itu yang penting. Pendeta bisa berkhotbah loh. Ya. Dia bisa hafal ayat firman Allah. Mengerti firman Allah. Tapi tidak cukup. Apakah kira-kira firman Allah itu dihayati? Nah inilah, dihayati. Dan kemudian dipraktekkan nanti dalam setiap kehidupan. Ya, jadi jangan dipikir pendeta itu hanya asal khotbah, saudara. Dia juga dituntut untuk sebagai pelaku firman-Nya, ya. Jadi kita perhatikan, kita renungkan, kita masukkan dalam lubuk hati kita, saudaraku, ya, supaya Roh Kudus itu sendiri akan bekerja dalam hidup kita, mengajarkan kita sehingga kita bisa berubah dalam kehidupan kita, tidak seperti dulu lagi. Lain dulu, lain sekarang. Berubah. Orang lain bisa melihat, sejak ke gereja loh orang itu kok berubah ya. Ngomongnya berubah, tindak tanduknya berubah, dan jadi berkat. Merenungkan firman. Ya. Dan yang ketiga dikatakan melakukan firman. Jadi tidak hanya sekedar merenung saja, pinter Alkitab, ya, ayat-ayat itu hafal karena sering merenungkan firman Allah. Oh, tidak cukup. Berlanjut kepada melakukan firman-Nya. Tadi dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 8, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi bertindak hati-hati itu melangkah hati-hati, melakukan hati-hati, cocok persis seperti yang tertulis di dalam firman Allah, yang seperti yang kita katakan, yang seperti yang kita renungkan, yang berlanjut kepada kita praktek firman Allah. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan ditambah lagi dengan keuntungan, berhasil dan beruntung. Tidak hanya cukup berhasil, ya, beruntung. Beruntung itu bisa menjadi bahagia loh. Ya, kalau berhasil saja, oh senang, dagangan saya habis.
Tapi kalau kita dapat untung yang kira-kira tidak cocok dengan pikiran kita, untungnya itu begitu luar biasa karena Tuhan memberkati. Waduh, itu jadi kebahagiaan dalam hidup. Ya, mari kita menikmati keberhasilan dan keberuntungan ini ya. Jadi bertindak hati-hati, menjalani apa yang kita dengar, ya, dan merenungkan firman itu, ya. Jadi kalau kita merenungkan bahwa Alkitab itu hanya sekedar didikan, ajaran, kurang. Firman Allah itu harus menjadi praktek hidup kita. Ya, sekali lagi, siapapun kita, nggak peduli orang tua, nggak peduli anak muda, pria atau wanita, kaya atau miskin, bodoh atau pinter. Ketika kita sudah mendengar firman Allah, tidak hanya cukup sebagai pemahaman saja, tetapi mari kita praktekkan apa sesuai yang dianjurkan oleh firman Allah. Maka kita akan menikmati kebahagiaan, berhasil dan beruntung. Ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, tapi tidak cukup mendengar saja, tetapi memeliharanya. Dalam arti melakukan firman-Nya. Ini yang berbahagia. Kenapa sih banyak orang Kristen kita lihat kok susah terus, banyak beban rasanya? Karena apa? Dia sudah dengar firman Allah, rajin ke gereja, tapi tidak pernah merenungkan, bahkan mempraktekkan firman Allah saja enggak. Ayo coba saudara, mari kita belajar bareng-bareng ya. Kita rubah hidup kita. Selagi masih ada sisa hidup, tidak tahu sampai berapa lama lagi kita bisa hidup. Tetapi mari kita praktekkan firman Allah. Kita tidak hanya cukup mendengar saja, tapi kita akan melakukan firman Allah ya. Bukan saja firman Allah itu menjadi perbendaharaan kita simpen saja. Oh, aku ngerti firman Allah, aku tahu firman Allah, tapi tidak pernah dipraktekkan, rugi. Ya, karena firman Allah dia akan bekerja dalam hidup kita karena hanya disimpan saja. Tapi coba kalau kita praktekkan, kita lakukan, maka apa yang dikatakan oleh firman Allah itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan kita, ya. Haleluya. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaksana yang mempraktekkan firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, mendengar firman Allah itu baik, saudara. Ya, karena dengan mendengar kita ngerti. Tapi ngerti saja nggak cukup. Mari kita praktekkan, kita lakukan firman Allah. Sebab kalau tidak, kita menipu diri kita sendiri. Hanya orang bodoh yang dirinya sendiri ditipu. Ya, ayo siapa pernah bujuki dirinya sendiri? Tapi firman Allah mengatakan kalau kita dengar firman Allah tapi tidak pernah praktek, itu namanya kita menipu diri sendiri. Ya, sebab jika seorang hanya cukup mendengar firman saja dan tidak mempraktekkannya, tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara pernah ngaca kan? Itu di depan ada kaca. Ya. Tapi kalau kita dengar firman Allah tapi tidak mempraktek, kayak orang yang mengaca saja. Ya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia lupa bagaimana rupanya. Ya, tadi saya iring-iring itu, ya ngaca. Saya ambil pas bulan ada kaos saya kasih air, saya gosok. Nah, pergi dari kaca, lupa. Si ono enggak ya? Balik lagi saya. Ya.
Jadi kalau orang yang mendengar firman Allah tapi tidak praktek firman Allah itu bagian orang yang bodoh, yang menipu dirinya sendiri, bahkan seperti orang yang mengaca tapi kemudian lupa bagaimana rupanya. Tetapi, ya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lagi kunci bahagia itu tidak sulit sebenarnya. Enteng resepnya, tapi sulit melakukan. Ya kan? Resepnya gampang kan? Memperkatakan kitab Taurat, merenungkan siang dan malam, dan melakukan atau praktek firman Allah, maka dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, haleluya. Kita diperintahkan sekali lagi bukan hanya sebagai pendengar rajin, setia saja, tetapi untuk melakukannya. Ya, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan di situ, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, Tuhan pernah memberikan perumpamaan. Dua rumah punya pondasi yang berbeda. Satu dibangun di atas batu, satu dibangun di atas pasir. Ya. Dan dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Itu tidak diduga, datang hujan, datang banjir. Ya, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tetap kuat, kokoh, tidak rubuh. Sebab dia didirikannya di atas batu. Orang Kristen yang kuat pendiriannya. Kita nggak tahu kapan musibah datang, kapan bencana datang, kapan sesuatu yang tidak menyenangkan datang. Tapi kalau kita orang Kristen yang mendengar firman Allah dan praktek melakukan firman Allah, dia akan tetap kokoh kuat. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya Yesus. Ya, setialah sampai mati. Ya, saudara. Sekali lagi mari kita belajar firman Allah. Belajar tapi tidak hanya cukup sebagai pengetahuan. Kita renungkan firman Allah itu siang dan malam sepanjang hari, dalam arti hari-hari kita selalu dikuasai oleh firman Allah dan kemudian kita praktek firman Allah. Maka kita akan kokoh kuat menghadapi segala tantangan hidup. Karena selagi ada di dunia ini, perjalanan kehidupan rohani kita tidak aman. Banyak tantangan, banyak rintangan. Ya, tapi dengan melaksanakan firman Allah, kita akan tetap kokoh kuat, akan menghasilkan buah. Di sini tadi dikatakan juga menghasilkan buah. Orang Kristen itu harus berbuah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah-buah roh ialah yang akan muncul dari kehidupan orang yang percaya firman Allah, melakukan firman Allah, adalah buah pertama kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kondisi yang ribet bagaimanapun, dia tetap damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, bahkan berbuat kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Haleluya. Itulah buah-buah roh yang harus aku miliki, karena aku sekarang menjadi milik Kristus. Haleluya. Saudara, sekali lagi kita mengucap syukur. Ya, kita sekali lagi tidak hanya sebagai orang Kristen yang rajin. Rajin itu bagus. Yang menunjukkan kesetiaan kita.
Tapi yang paling penting kita dengar firman Allah. Jangan suka menyanyi saja, memuji Tuhan. Memang Tuhan senang dipuji. Tapi dia lebih senang lagi kalau suaranya itu didengar. Kemudian kita renungkan, kita praktekkan. Maka Tuhan akan mengambilkan satu sikapnya. Yaitu akan memberkati dengan berhasil dan beruntung. Haleluya. Ya, baik, kita baca Yakub pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, itulah firman Allah. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa bahagia? Karena menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Bagaimana caranya? Seperti resep yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Omongan kita sesuai dengan firman Allah. Dan jangan lupa merenungkan, menyimpan firman Allah di dalam hati kita menjadi bahan renungan untuk penyesuaian perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, praktek firman Allah. Melakukan firman Allah, maka kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Saudara mau berhasil beruntung? Nggak mau? Haleluya. Ya, sekali lagi tinggal kita praktek firman Allah dalam hidup kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.